Jawa Tengah, atau disingkat Jateng, adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang, yang memiliki julukan Venesianya Pulau Jawa. Julukan ini muncul karena terdapat banyak sungai mengaliri wilayah ini, seperti kota-kota yang ada di Italia. Provinsi Jawa Tengah dinilai memiliki potensi untuk maju dan sejajar dengan provinsi-provinsi besar lain di Pulau Jawa. Salah satu potensinya ialah sektor pariwisata. Jawa Tengah memiliki salah satu peninggalan sejarah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Kedua candi tersebut juga banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Namun, potensi tersebut tidak akan bisa maksimal jika sumber daya manusia yang dimiliki tidak dibina sejak dini melalui pendidikan yang berkualitas. Saat ini saja masih banyak ditemukan anak-anak di Provinsi Jawa Tengah yang tertinggal dalam hal pendidikan. Salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak di Jateng ini tidak mendapatkan pendidikan yang layak adalah kemiskinan. Faktor ini membuat banyak anak-anak yang masih di bawah umur memilih untuk bekerja agar dapat membantu perekonomian keluarganya, yang mengakibatkan mereka terhambat dalam hal pendidikan, bahkan sampai putus sekolah. Karena itu, orang-orang yang berkecukupan harus mulai melakukan tindakan nyata untuk membantu dan berpikir penuh terhadap pentingnya pendidikan, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu yang berada di daerah pelosok. Karena pintu keluar dari kemiskinan ialah pendidikan. Setiap wilayah yang ada di Indonesia tentu memiliki sejarah tersendiri. Tidak terkecuali Jawa Tengah. Pada zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu tahun 1905, provinsi ini terbagi menjadi 5 daerah, yaitu Semarang, Kedu, Pati, Banyumas, dan Pekalongan. Kebudayaan Jawa merupakan hasil pemikiran dari orang Jawa itu sendiri dan dituangkan untuk menjadi tradisi agar selalu dipertahankan hingga saat ini. Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang hingga saat ini masih mempertahankan budaya yang dimilikinya. Rumah adat yang dimiliki oleh masyarakat Jawa bernama Joglo. Saat ini, rumah adat tersebut memang masih ada. Namun ada pula orang yang memodifikasinya menjadi lebih modern. Sedangkan untuk senjata tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Jawa adalah keris. Keris merupakan senjata tradisional masyarakat Jawa yang dijadikan sebagai simbol kejantanan. Dan keris sering digunakan dalam tradisi pernikahan adat Jawa, di mana keris menjadi pelengkap busana pengantin pria. Bahkan, jika ada suatu hal yang membuat pengantin pria berhalangan hadir dalam acara temu pengantin, maka pengantin pria tersebut dapat diwakilkan oleh sebuah keris. Di Jawa, keris menjadi lambang pusaka, di mana saat satu suro pada kalender Jawa, pusaka keraton akan dimandikan dan dikirap. Upacara ini disebut jamasan pusaka, yang dinilai sangat sakral.
Berbagai macam kebudayaan lainnya pun hingga saat ini masih terus dilestarikan. Bahkan, tak hanya para orang tua saja yang melestarikan dan menjaga kebudayaan Jawa. Para anak muda pun ikut andil dalam merawat dan menjaganya. Salah satunya ialah kesenian wayang. Kesenian wayang sudah ada sebelum kebudayaan Hindu masuk ke Nusantara. Kebudayaan tersebut berkembang pada zaman Hindu Jawa. Pertunjukan wayang yang satu ini merupakan sisa-sisa dari acara keagamaan orang-orang Jawa, di mana pada waktu itu masyarakat Jawa masih percaya dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Tak heran bila Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai jantung budaya Jawa, karena masih begitu kentalnya adat dan budaya yang dilestarikan hingga saat ini. Namun jika dilihat dari sudut pandang lain, masih banyak ditemukan daerah-daerah di pelosok Jawa Tengah yang masyarakatnya terbilang belum tercukupi. Bahkan pada tahun 2007, Jawa Tengah berada di posisi ke-13 dengan peringkat persentase penduduk miskin sebesar 20,43% dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini juga sangat mempengaruhi bidang pendidikan, karena banyak ditemukan orang tua tidak mampu untuk membiayai anaknya bersekolah. Karena mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan juga beternak, yang penghasilannya bisa terbilang hanya cukup untuk menyambung kehidupan mereka sehari-hari. Fasilitas pendidikan pun sangat minim. Kurangnya sarana dan prasarana dan bahkan kurangnya tenaga pengajar masih banyak ditemukan di pelosok Jawa Tengah ini. Tahun 2008, Tangan Pengharapan pertama kali masuk ke daerah Jawa Tengah ini, mendirikan Feeding and Learning Center di beberapa desa. Salah satunya adalah Desa Kedung Udal. Tangan Pengharapan hadir untuk membantu masyarakat, khususnya anak-anak dalam hal pendidikan, dengan mengirimkan guru-guru pedalaman untuk menetap di desa ini dan mengajar anak-anak agar mereka dapat mengejar ketertinggalan dalam hal belajar. Ronauli Silaban, atau biasa disapa Rona, salah satu guru pedalaman yang dikirim oleh Yayasan Tangan Pengharapan. Sudah setahun Rona mengabdikan dirinya menjadi guru pedalaman di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Feeding and Learning Center Kedung Udal. Menjadi guru pedalaman dan jauh dari keluarga tidak pernah terpikirkan dalam agenda perjalanan hidupnya. Tapi disinilah sekarang dia berada. Menjadi guru yang membawa perubahan bagi suatu desa. Membuat anak-anak kembali menemukan gairahnya dalam belajar, membantu anak-anak ini agar kelak mereka dapat menggapai cita-citanya. Perkenalkan, nama saya Ronauli Silaban, umur saya 24 tahun, asal saya itu dari Sumatera, Medan, tepatnya di Tapanuli Utara. Saya ditempatkan di salah satu senter Yayasan Tangan Pengharapan di Jawa Tengah, Desa Kedung Udal, Kabupaten Grobogan. Waktu pertama kali sampai di Jawa Tengah, pertama sekali yang saya pikirkan itu sebelum ditempatkan di senter ini, Desa Kedung Udal itu, di Jawa, Pulau Jawa seperti yang kita ketahui, daerah asal saya itu kan dari Sumatera. Jadi kebayang nggak sih masih ada tempat yang kayak gini, pedalaman di Pulau Jawa. Akses di tempat saya itu masih jauh lebih gampang diakses lah, mulai dari sarana prasarana gitu. Di sini, di Desa Kedung Udal, itu kan desanya itu kan perbatasan antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Boyolali. Perbatasannya itu dipisahkan oleh sungai, jalan pintas sama sekali nggak ada, yang menghubungkan itu adalah sungai. Akses itulah yang menjadi penghalang buat anak-anak di Desa Kedung Udal itu kurang mendapatkan perhatian pendidikan. Jadi memang tepatlah ada bantuan Yayasan Tangan Pengharapan untuk menempatkan kita di sana. Karena dengan adanya kita di sana itu sangat membantu anak-anak untuk mengembangkan bakat-bakat yang terpendam buat anak-anak. Seperti itu.
Berada di pedalaman membuatnya banyak mengalami pelajaran bagaimana untuk bersyukur dalam setiap perjalanan hidupnya. Karena melihat anak-anak ini yang dimana di tengah keterbatasan mereka masih memiliki antusias dalam belajar. Salah satunya adalah Karistia Seno atau Eno, salah satu anak didik Tangan Pengharapan. Anak pertama dari 2 bersaudara ini terbilang cerdas dan rajin. Sepulang sekolah, Eno melanjutkan kegiatannya untuk membantu orang tuanya mengambil air. Memasak, mencuci piring, dan menjaga adiknya. Kegiatan ini dilakukan Eno untuk meringankan beban orang tuanya. Karena saat ini yang ia bisa lakukan hanyalah berbakti dan menjadi pintar di sekolah. Kelak, Eno bercita-cita untuk menjadi gubernur agar bisa membawa perubahan bagi daerah dan bagi keluarganya. Nama saya David, saya orang tua dari anak Eno. Selama ini mengikuti bimbingan belajar yang diadakan oleh Tangan Pengharapan. Perubahannya tentu ada karena habis pulang sekolah terus ikut bimbel. Yang saya perhatikan memang minat belajarnya ada, jadi dia lebih suka belajar, mengerjakan PR, membaca buku, begitu. Lalu belajar kelompok, kadang undang temennya banyak di sini belajar kelompok begitu. Ya seperti itu. Jadi perubahannya cukup baik lah, puji Tuhan, karena tentu bimbingan itu tadi karena mempengaruhi. Sudah saatnya anak-anak yang tinggal di daerah pelosok mendapatkan perhatian khusus dari instansi atau lembaga terkait. Agar pemerataan pendidikan di setiap daerah di Indonesia, bahkan di pelosok sekalipun, dapat tercapai. Tangan Pengharapan mengajak Anda untuk bersama-sama memberantas kebodohan di pelosok-pelosok Indonesia. Dengan melakukan tindakan yang nyata. Dengan memberikan makanan bergizi dan mengirimkan guru-guru terbaik ke pedalaman. Karena orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu. Tapi guru bermutu bisa melahirkan ribuan orang-orang hebat. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda ke nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.